Pengarang kitab mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum, hendaknya kalian itu semuanya bimujalasatil ulama, bergaul, berteman, berkumpul, gitu ya, bersama para ulama." Ulama yang bagaimana? Ulama al-amilin, ulama yang punya ilmu dan ilmu diamalkan. Dalam bahasa Jawa itu bukan ulama yang jargon. Nah, jargon. Iso ngajar, ora iso ngelakon. Itu bahasa Jawanya. Bahasa Betawinya ngomdong omdu, omong doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa nabtadi'u dirasatan wa ta'limana hadhihi laila bi qiraati suratil Fatihah. Biniyati Allah Ta'ala yunawiru qulubana wa yaftahulna putul arifin rizukuna kamil ikhlasin. Sumal fatah ila arwai abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina ulama'ina wa asatidzina khususan ila arwah mu'assajil musalla an Allah Ta'ala yaghfir dzunubahum wa yu'li darajatihim fil jannati wa yashahum bil maghfirah rahmah wa ila hadrin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Al-Fatihah binasiyah syifa untuk ummi Azimah binti Arif wa Sukawati. Fatihah. Hadirin, kita masih bab As-Sunai dari kitab Nawasal Ibad, tapi maqalah Ats-Tsaniyah, maqalah yang kedua. Wa qala al-muallif rahimahullah man naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Al-maqalah Ats-Tsaniyah, maqalah yang kedua. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad SAW, "Alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilin wastima'i kalamil hukama ay alimin bizatillahi ta'ala al-musibin fi aqwalihim wa af'alihim. Fa inna Allah ta'ala yuhil qalba al-mayyit fa inna Allah ta'ala yuhil qalba al-mayyit binul hikmah ay al-ilmin nafi kama yuhil ardul maita bima'il matar." Ila akhiri subhan. Hari ini, malam ini kita mengupas tentang ulama. Pengarang kitab mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum, hendaknya kalian itu semuanya bimujalasatil ulama, bergaul, berteman, berkumpul, gitu ya, bersama para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama al-amilin, ulama yang punya ilmu dan ilmu diamalkan. Dalam bahasa Jawa itu bukan ulama yang apa namanya, Mas? Jargoni. Ha, jargoni. Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Itu bahasa Jawanya. Bahasa Betawinya ngomdong omdu, omong doa. Yang naudzubillahi min dzalik, ya. Sekarang ini kan kita, mohon maaf, kita krisis ulama yang bisa dijadikan panutan. Ya. Karena panutan kita ulama-ulama itu sekarang ini orang melihatnya ialah
di YouTube-nya semakin banyak youtubernya, pengikutnya itu kata ulama. Padahal tidak sedikit ulama-ulama kita yang nggak pakai YouTube, malah mereka yang alim, yang luar biasa. Itu ulama-ulama pesantren sangat luar biasa, ya. Nah, maka dikatakan alaikum bimujalasatil ulama, itu al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmu yang dia milikinya. Yaitu saya sempat bikin tulisannya, itu saya ngutip dari kitab Ihya Ulumuddin, tapi saya mendapatkan dalam kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin. Di sana juga diterangkan kriteria seorang ulama. Kalau kita pengen belajar sama guru, sama orang alim itu apa kriterianya? Ya. Dalam kitab itu terangkan dari Jabir, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Janganlah kalian duduk, janganlah kalian itu belajar, ya, la tajlisu kepada seorang alim kecuali orang alim ini, ulama ini mengajarkan kepada kita 5 hal dan meninggalkan yang 5 hal. Mengajarkan yang 5 untuk meninggalkan yang 5. Yang pertama apa? Kita cari guru yang bisa mengajarkan kepada kita minarya ilal ikhlas. Yang tadinya ada benih-benih riya pada diri kita, dibimbing kita supaya menjadi orang yang ikhlas, gitu ya. Dibimbing supaya kita menjadi orang yang ikhlas, supaya kita benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sesungguhnya. Bukan apa-apa, karena niat yang ikhlas itulah yang akan nanti membawa kita, amal kita bersifat abadi dalam pengertian sampai pada yaumil kiamat. Itulah dapat ganjaran si Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing kita itu. Ya, karena kadang-kadang penyakit riya itu muncul sama diri kita. Itu apa? Minariya ilal ikhlas. Yang kedua, ada guru kita mengajarkan kepada kita minal takabbur ila tawadu. Kita nyari guru yang bisa mengajarkan kita dari sifat sombong sehingga kita punya sifat rendah hati. Nah, cari guru yang kayak gini. Cari guru yang bisa bimbing kita kayak gitu. Minal takabbur ila tawadu. Ada yang ketiga, sebetulnya yang ketiga ini posisi yang kedua sehingga saya. Minasyak ilal yakin. Ya, yang tadinya kita ragu diajarkan sama guru kita sehingga kita menjadi yakin. Mungkin bisa jadi dulu menyampaikan ente nggak perlu tahu dalil, cukup kami sebagai guru yang tahu karena kami punya kitabnya. Tapi kalau ente tanya, ya guru pasti menerangkan dalilnya karena punya pegangan atau referensi atau marojinya. Ya tolong cari guru yang begitu, yang tadi ragu menjadi yakin. Bukan yang tadinya yakin jadi ragu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terusnya, cari guru yang bisa bimbing kita, cari ulama yang bisa bimbing kita, yaitu minar raghbah ila zuhdi. Yang tadinya kita demen banget sama dunia sampai kita lupa urusan agama kita, ibadah kita, dibimbing sama guru kita supaya kita ingat Allah. Cari guru yang kayak gitu, bukan mengajarkan yang tadinya kita udah oke, malah ngaji semakin kagak oke. Nah, udzubillahi min dzalik. Lupa malah sholatnya lupa, ngaji sama orang kita ada. Sekarang ini Indonesia kan negara yang luar biasa. Dalam pengertian banyak sekali aliran-aliran yang tidak, ya boleh katakan menyimpang. Minarukbah ila zudi. Diajarkan kepada kita dari sifat cinta keduniaan menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu bukan berarti zuhud meninggalkan dunia. Nauzubillah, tidak. Zuhud itu tandanya dalam hati, bukan dalam penampilan. Kalau kita baca kitab Al-Wafi, gitu ya. Tidak mesti orang-orang yang pakaiannya lusuh itu dikatakan zuhud. Enggak, zuhud itu di hati lempatnya. Selama hati kita tidak terpengaruh sama keduniaan, itu namanya zuhud. Makanya doanya Syekh Sajili itu, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia cukup nempel di tangan kami, jangan sampai merasuk menempel di hati
kami. Itu doanya. Ya. Punya harta banyak tapi tidak menyebabkan kita lalai, oke. Karena para sahabat Nabi juga banyak harta. Contohnya Utsman bin Affan. Apalagi yang gagal miskin? Yang gagal miskin siapa? Sahabat Nabi yang gagal miskin, bukan gagal kaya. Gagal miskin. Siapa namanya? Hah? Abdurrahman bin Auf. Nah, apa kali Bang Omar yang ngomong? Ya enggak. Coba ada sahabat gagal miskin. Kalau kita kan gagal kaya, ini gagal miskin. Coba bayangin. Memang kaya dia, tapi enggak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cari yang kayak gitu. Harta banyak enggak lupa Allah. Makanya orang kayak gini Masya Allah dermawan biasanya. Ya, subhanallah. Nah, cari kayak gini. Ya, dunia itu bagi dia titipan aja. Orang yang kayak gini itu paham betul kalimat istirja. Kalimat istirja itu kalimat tarji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Potensi yang ada itu digunakan untuk Allah. Tetapi juga ketika dia gunakan untuk Allah, dia nggak lupa yang ketiga. Menggunakan semua potensi, menggunakan apa yang ada pada diri dia, yang sejatinya milik Allah, digunakan untuk Allah. Dalam proses pengamalannya, proses pengaplikasian dari apa yang ada sama dia, ketika dia beribadah untuk Allah tadi, semuanya diniatkan lillah, karena Allah. Begitu. Milik Allah, untuk Allah, karena Allah. Aman udah. Gitu ya. Ulangi. Milik Allah, untuk Allah, karena Allah. Itu makna lillah. Ya, subhanallah, aman. Gitu ya. Nah, yang terakhir, cari orang alim, cari guru, cari ulama. Itu yang mengajar kita minal adawa ila nasihah. Cari guru, cari ustadz, gitu ya. Cari orang yang alim itu yang mengajar kita yang tadinya kita bermusuhan, kita benci sama orang, sama teman. Ketika kita ngaji sama guru ini, sama orang alim ini, kita saling menasihati, jadi rukun kita. Ya. Oke, alaikum bimujalasatil ulama tadi ya, al-amilin. Wastimai kalamil hukama ay al-amilin bi dzatillahi ta'ala al-musibin fi aqwalihim wa af'alihim. Yaitu apa? Yaitu mendengarkan kalam, ungkapan orang-orang ahli hikmah yang mereka juga mengerjakannya, yang mereka itu al-alimin, mengetahui tentang zat Allah, ma'rifatullah, paham betul tentang Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu antara ucapan sama perbuatannya juga bareng, seia sekata. Jadi ketika dia ma'rifatullah, dia paham tentang Allah, maka dia nggak macam-macam. Orang kalau udah paham tentang Allah, Masya Allah ya, orang-orang yang hukama lo ya, orang yang ahli hikmah lo ya, karena paham betul tentang Allah, Masya Allah, dia akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah murka sama dia, sekecil apapun. Keren kan? Sekecil apapun. Ini yang luar biasa. Ya. Perkataannya nggak menyakitkan, perbuatan juga nggak menyakitkan. Jauh daripada rapath sama al-lagu, dari perbuatan yang macam-macam yang sia-sia dan juga perkataan yang sia-sia. Masya Allah. Tuh hukama, cari yang kayak gini. Guru-guru yang hukama, yang ahli hikmah. Ya, Masya Allah. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal maita binul hikmah. Kenapa? Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Apa hikmah? Al-ilm nafi. Jadi kalau hati kita pengen hidup nih, hati pengen hidup, salah satu medianya, salah satu caranya itu adalah dengan talim, dengan belajar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nurul hikmah. Al-hikmah itu ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Itu pertama. Ilmu yang bisa membawa pencerahan kepada orang lain, itu ilmu bermanfaat. Ya. Tuh binul mait. Jadi qalbal mait binul hikmah. Pernah saya terangkan seingat saya dulu, nggak tahu masih ingat antum. Saya mengutip kitabnya Imam Al-Ghazali. I'rabul qulub ala arba'ati aqsamin. Masih ingat kan? Perubahan hati manusia itu ada 4.
raf'in, fathin, khafdin, waqfin. Hati yang naik, hati yang terbuka, hati yang turun, hati yang mati. Gitu ya. Nah, hati yang naik keren, masih bagus nih, mau keren banget nih. Itu apa? Senantiasa zikir pada Allah. Hati yang vulgar seperti juga yang kedua ini. Pokoknya pertama kedua masih keren lah. Nah, yang ketiga yang khawatir itu khafdin. Sibuk sama dunianya aja, lupa sama Allah. Ya. Ada hati yang mati, yang sama sekali sudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang mati. Ciri-ciri hati yang mati itu apa? Adamul husni, tidak pernah merasa sedih ketika dia melakukan kemaksiatan. Itu ciri hati yang mati. Ya. Watarkun nadami, dan dia nggak pernah menyesal ketika dia meninggalkan ibadah. Kagak ibadah nggak pernah nyesal. Melakukan kemaksiatan nggak pernah sedih. Itu hati yang mati. Min alamati mautil qalbi adamul husni ila kaza wa tarkun nadabi ila kaza wa kaza. Kita mako ila asakan dari. Dua itu cirinya orang yang hati mati, ya. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Gitu. Jadi untuk menghidupkan hati yang mati itu dengan mencari ilmu. Tapi tadi mencari ilmu juga ilmu yang pas. Ilmu yang tadi ia mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari ilmu yang begitu. Bukan buat kita semakin jauh. Ya. Yang tadi terkait dengan dunia tadi saya katakan minarukba ila zuhdi itu mungkin masih ingat juga. Kita kadang-kadang itu kalau sama dunia itu masya Allah asyik banget, lupa sama akhirat. Padahal di sini kitab ini nanti kita ketemu ini. Di sini ada kitab ini. Ada katakan apa dalam bahasa airnya itu. Ya man bidunya ustagal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Itu menerangkan bagaimana kita keduniakan diri kita sampai di hari kiamat. Jangan sampai dunia itu membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu lalai pada Allah Subhanahu wa taala hanya dunia, itu ciri-ciri hati yang turun. Bahkan kalau keterlaluan sampai hati dia mati. Namanya mautul qalbi. Orang yang mautul qalbi itu orangnya hidup fisiknya, tapi hatinya mati. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita enggak ini. Jangan sampai kejadian. Enggak. Kan enggak lucu. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah enggak sampailah kita ya. Oke ya. Oke. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah. Riwayat Tabrani dari Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah itu An-Nu'man bin Thabit. Ya. Pendiri mazhab Hanafi. Ya, namanya Nu'man bin Thabit. Masya Allah. Beliau itu juga seorang pedagang. Beliau juga seorang faqih. Jadi ulama-ulama dulu itu mereka itu di samping mereka alim, mereka juga bekerja. Jangan dikira enggak kerja. Abu Hanifah itu punya toko, punya pedagang. Ya, tapi dagangnya juga dagang yang keren. Dalam satu riwayat itu ketika beliau menitipkan dagangannya sama ajudannya, sama khodimnya, karena beliau pengen ke masjid, enggak. Suruh jaga, kemudian ketika dia pulang dari masjid, enggak. Dia kaget. Ada baju itu terjual dengan harga 2 kali lipat. Tadi kamu jual berapa baju tadi itu? Oh, kemahalan. Katanya, kemahalan bajunya. Orang yang beli kemana tadi? Tadi orang yang beli di mana pulangnya? Ke arah sana ya Imam. Dicari, kejar sama dia. Hei, bang, taruh gitu. Baju yang ente beli kemahalan tadi, begitu bayang itu. Ada pedagang kayak gitu. Coba tuh, saking hebatnya itu, ya enggak? Karena mencari untung nggak sampai banyak. Tadi khodim saya itu menjual sama antum, itu baju kemahalan, nggak segitu harganya, harga segini, ini kelebihannya, wah keren kan? Oh itu kalau kita punya khodim begitu, kita beginiin.
Keren ente. Emang itu garapin SPG. Apa namanya? SPG. Ente SPG yang top pokoknya. Bisa jual mahal. Ini enggak, malah kata kemahalan. Oh, bayangin. Ya, itu kalau punya pedagang itu, wah keren banget tuh. Ya enggak. Jual gula sekilo misalnya harusnya kan 10.000. Dia jual 20.000. Nah, kita jadi pedagang yang hebat kayak Abu Hanifah, enggak mau itu. Itu kemahalan. Yang 10.000 dipulangin. Ada enggak gitu zaman sekarang tuh? Enggak. Ada enggak? Susah. Ya enggak, Masya Allah. Tapi kisah kayak gitu, saking luar biasanya. Amanah kayak gitu, sampai kayak gitu. Subhanallah. Ya. Masya Allah, itu Abu Hanifah. Jalisul kubara wasail ulama wa khalitul hukama. Wa fi riwayatin jalisil ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubara. Ai fa inal ulama'a salasatu aqsamin. Apa kata Abu Hanifah dari Abu Hanifah? Wa fi riwayatin Tabrani. Bergaulah kalian kepada kubaro. Kubaro itu siapa sih? Nah, kubaro itu nanti di sini terangkan. Kita baca nanti. Yang kedua, apa? Wasai ulama, bertanyalah kalian kepada para ulama. Wa khalitul hukama, dan bergaulah kalian, campurlah kalian kepada orang-orang ahli hikmah. Ya. Ai fa inna ulama salah satu aqsamin. Ulama itu ada 3 macam. Al ulama bi ahkamillahi ta'ala. Ada ulama yang pakar, yang alim tentang hukum-hukum Allah. Ini disebut dengan wahum ashabul fatwa. Mereka ulama yang ahli fatwa. Gitu ya, yang ahli fikih. Ya. Jadi kalau kita tanya fikih masalah umat, dia bisa jawab. Ulama yang ya. Itu ulama yang pertama. Ashabul fatwa. Nah, kita ini namanya mustafti. Orang yang berikan fatwa namanya mufti. Kita yang minta fatwa namanya mustafti. Yang berikan fatwa namanya mufti. Ulama-ulama yang berikan fatwa ini itu kelompok pertama. Mereka pakar dalam masalah-masalah bagaimana mencari istinbat hukum. Misalnya, ya kalau kita imam mazhab lah contohnya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Yang ketika orang nanya mereka bisa menjelaskan. Nah, kalau kayak kita ini kayak saya ini belum ulama. Saya hanya ngutip pendapatnya para ulama, gitu ya. Hanya ngutip saya. Nggak apa-apa ngutip, yang nggak boleh ngutil. Gitu ya. Ngutip nggak apa-apa. Karena kita mengaku bahwa ilmu kita masih sangat sedikit, gitu ya. Udah ngapa-ngapain kita. Ya. Nah, ulama itu namanya ashabul fatwa. Wal ulama bizatillahi ta'ala faqat. Ada ulama yang ahli dalam bidang hukum namanya ashabul fatwa. Ada ulama yang ahli bizatillah, yang pakar dalam tentang zat-zatnya Allah, yang kita sebut dengan ma'rifatullah. Itu siapa? Itu disebut dengan al-hukama, ahli hikmah. Nah, fa fi mudakhalatihim tahdzibul akhlaq li'annahum asraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asraqat asraruhum bi anwaril jala. Nah, kawan-kawan terangkan. Masih panjang ini. Ya, kedua, yang ketiga nanti kubaro. Nah, kubaro itu gabungan, gitu ya. Ini ntar. Wal ulama bil qismain wa hum al kubaro. Ketika ada dua-duanya, ya di ahli fikih, ahli fatwa, dan juga ahlu ma'rifatullah, zat Allah, maka ini namanya kubaro. Gitu ya. Bagaimana keterangannya? Insya Allah pertemuannya akan datang. Karena panjang kajiannya ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan deman. Minggu depan kita kajian apa? Kajian fikih masih ya. Ya. Sama-sama demikian. Mudah-mudahan manfaatnya apa yang disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada bulan akan datang. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalannya. Keluarga kita menjadi keluarga soleh dan soleha. Yang ketiga mudah-mudahan bersih aman, damai. Al-Fatihah. Wabillahi karim wa billahi rahim ya arhamar rahim hamna bi rahmatikal wasi'ah Allahumma bihaqqil Fatiha wasil Fatiha wa karamatil Fatiha akhrijna ya Allah min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa zain akhlaqana bil hilm rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Dengan doa majlis subhanakallahumma
Akhirul kalam, wa ma fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.